Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita juga dirilis oleh siapa? Guru Muskat. Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam, dan Al-Hijrah Gresik. Pada hari ini kita akan baca bab Al-Amr atau bab perintah. Saya beritahu dulu aplikasi bab ini supaya teman-teman ada gambaran kita mau ngomongin apa. Misalnya orang bertanya, jenggot itu hukumnya apa sih? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya. Lalu yang mengatakan wajib mendatangkan dalil, yang mengatakan sunnah juga mencoba mendatangkan dalil. Kita lihat bagaimana bentuk perintahnya. Apakah perintahnya ini tegas? Apakah perintahnya tidak tegas? Apakah ada dalil yang memalingkannya menjadi perintah yang tidak tegas? Ya. Itu akan dibahas dalam bab Al-Amr atau perintah. Begitu juga misalnya ada kalau kita sudah belajar nahwu, ada fi'il amr. Lakukanlah ini, makanlah. Ya. Janganlah makan makanlah dengan tangan kanan. Itu kan semua datang dalam bentuk perintah. Nah, perintah ini menunjukkan wajibkah atau menunjukkan tidak wajibkah atau bagaimana? Ini yang akan dibahas aplikasi bab ini, yaitu bab Al-Amr. Kata penulis Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-amru ta'rifuhu. Perintah definisinya, al-amru qaulun yatadhammanu talabal fi'li, yakni perkataan yang mengandung permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Ya, permintaan untuk dilakukan perbuatan. Ala wajhil isti'la, dalam bentuk al-isti'la, yakni dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ya, yang posisinya lebih di atas. Ya. Mithlu wa aqimus sholata wa atuz zakata. Seperti Allah memerintahkan hambanya, tapi tidak dicantumkan. Tidak ada di sini. Dalam terjemahnya ada yang kurang. Contoh, Allah berkata, Allah berfirman, dirikanlah sholat. Saya kira kalau kita sudah dewasa, sudah belajar bahasa Indonesia ya. Ini kata kerja pasif, kata kerja aktif, transitif, intransitif, kata kerja perintah, kata perintah, lampau, sedang, itu kan sudah dipelajari ya. Sehingga saya berharap teman-teman gak ada lagi yang bertanya apa itu perintah atau apa itu bisa beda, bagaimana ciri-ciri perintah. Saya kira itu gak perlu ditanyakan lagi. Dirikanlah sholat. Itu perintah atau kabar? Insya atau kabar? Insya. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu apa? Perintah. Di mana yang bilang ini lebih tinggi posisinya? Siapa yang mengatakan ini? Allah. Tutup buku kalian, kata guru. Itu apa namanya? Perintah. Keluarkan kertas dan pena. Simpan buku catatan dalam tas. Hari ini kita ujian. Itu apa namanya? Perintah. Karena guru posisinya lebih di atas. Tapi kalau murid yang ngomong bisa nggak? Ibu guru tutup buku absennya. Nggak usah di absen. Itu namanya apa? Kurang ajar. Nah, jadi namanya perintah itu datang dari atas.
Kalau datangnya dari bawah itu namanya apa? Namanya minta. Minta uang, itu namanya minta. Kalau berikan uang, itu namanya durhaka. Kalau mamanya ngomong, Adi bangun, Adi pergi mandi, itu namanya perintah. Jadi perintah itu posisinya lebih di atas yang berbicara. Wa mawatinu akhar, ada di situ. Wa mawatinu akhar, yaitu dan begitu juga pada berbagai tempat yang lain dalam Al-Quran. Lanjut. Fa kharaja bi qaulina qaulun, keluar dari perkataan kami, qaulun yaitu perkataan. Apa yang keluar? Al-isyaratu, isyarat. Fala tusamma amron, maka isyarat tidak dinamakan perintah. Wa in afadat ma'nahu, walaupun maknanya memberi faidah perintah. Ya, seperti gini. Itu kan isyarat namanya. Kamu pergi ke sana. Ya kan? Itu kan kalau isyarat. Kalau kita tunjuk gini kan orang memaknai kita diperintah untuk pindah. Nah, tidaklah dinamakan isyarat itu sebagai perintah meskipun mirip-mirip perintah. Meskipun kita bisa memaknai bahwa itu adalah perintah. Tapi dalam syariat isyarat tidak bisa dinamakan perintah. Wa kharaja biqaulina talabal fi'li, dan keluar dari perkataan kami talabal fi'li yang artinya permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Tidak termasuk namanya permintaan untuk melakukan perbuatan. Apa yang keluar? An-nahyu, yakni larangan. Karena an-nahyu, larangan, itu tidak bisa dibilang perintah. Larangan beda lagi. Kalau perintah itu kerjakan. Kalau larangan apa? Jangan kerjakan. Kalau perintah memintanya mengerjakan sesuatu. Sedangkan larangan memintanya untuk meninggalkan sesuatu. An-nahyu li'annahu talabu tarkin, karena larangan merupakan permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Untuk meninggalkan. Sedangkan perintah meminta untuk mengerjakan. Wal muradu bil fi'li al-ijadu, dan yang dimaksud dengan perbuatan adalah mewujudkan sesuatu. Fayashmulul qawla al-ma'mura bihi, maka mencakup perkataan atau ucapan yang diperintahkan. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil isti'la, yang artinya dalam bentuk isti'la. Ya, isti'la tadi apa? Datang dari atas. Ini salah juga dalam penerjemahannya ini. Harusnya langsung saja dalam bentuk dari posisi atas. Apa yang keluar dari bentuk isti'la? Al-iltimas, yaitu al-iltimas. Apa itu al-iltimas? Setara atau sejajar atau selevel. Bicaranya yang jelas. Wa du'a'u, dan doa, yakni dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Ya. Kalau yang sejajar itu namanya request. Ya. Seperti teman satu kantor, posisinya sama-sama staff. Dia tidak memerintah, dia request temannya. Kamu bisa ngerjain ini enggak? Gitu kan bahasanya. Ya, aku minta tolong ya, kamu bisa kerjain ini enggak? Aku nggak bisa nih. Itu teman sejawat. Coba kalau dia ngomong, Ted, kerjaan ya, buka yang ini. Terus olah itu datanya. Padahal satu level staff di kantor. Apa kira-kira si Hidayat ngomong? Oh, kamu kok minta merintah kayak kamu bosku aja, gitu kan? Karena itu tidak dinamakan perintah. Tidak juga dinamakan doa. Perintah itu bukan doa, karena kalau doa ya, itu memohon. Pak, tolong Pak, saya dinaikin gajinya. Itu doa. Doa maksudnya minta
minta dengan sangat gitu. Kenapa? Karena doa itu datangnya lebih rendah dari yang lebih rendah. Lanjut, wa ghairuhuma mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in. Dan jenis lainnya yang diambil dari bentuk perintah dengan adanya qarinah, yakni konteks kalimatnya bukan sebagai perintah. Termasuk juga bukan perintah bila mirip-mirip perintah. Meskipun kalau didengar itu kayak perintah. Sekarang siyagul amr. Bentuk-bentuk perintah. Siyagul amri arba'un. Bentuk-bentuk perintah ada 4. Kalau kita mengamati nas Al-Quran, hadis, ya, teks-teks nas syar'i, kita akan dapati bahwa Allah dan Rasulnya memberikan perintah itu dalam 4 model. Nanti ada model-model tambahan juga, tapi model dasarnya 4. Apa saja model dasarnya? Awalan fi'lul amri. Yang pertama fi'il amr. Di situ nggak diartiin ya. Apa itu fi'il amr? Kata kerja perintah. Harusnya diterjemahin di situ. Bentuk pertama adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Teman-teman yang sudah ikut kelas nahwu, ini kecil, sudah pernah. Udah pernah nih, waktu itu saya kebingungan itu apa. Nah sekarang ketika mendapatnya di buku yang lain, ini saya sudah pernah nih gitu. Pasti senang. Senangnya adalah, betul nggak? Senang kalau kita itu mendapatkan pengetahuan itu kita sudah dapat sebelumnya. Ya enggak? Mithlu. Contohnya, utlu. Bacalah. Ma uhiya ilaika minal kitab. Apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Ya, yang mana fi'il amarnya? Utlu. Utlu. Dari kata tala yatlu. Utlu. Bacalah. Nanti pengembangannya jadi apa? Tilawah. 2. Thaniyan ismu fi'lil amri. 2. Isim fi'il amr. Apa itu isim fi'il amr? Itu isim yang konteks yang kandungannya adalah fi'il amr. Bedanya adalah isim fi'il amr tidak bisa mendapati tanda-tanda fi'il. Seperti nun taukid. Nggak ada nun taukid pada isim fi'il amr. Ini di kelas nahwu. Contohnya hayya 'alas shalah. Contohnya marilah kita sholat. Itu kan ajakannya. Yang mana isim fi'il amr? Hayya. Bukan fi'il amr itu isim. Tapi isim yang kandungannya fi'il amr. Ketiga. Salisan al-masdaru an-naibu an fi'il amr. Ketiga, masdar pengganti dari fi'il amr. Masdar pengganti fi'il amr. Apa itu? Sebuah masdar. Apa itu masdar? Ada di kelas nahwu. Masdar yang menggantikan fi'il amr. Contohnya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadorbar riqab. Contohnya dalam Quran surat Muhammad yang artinya apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Ada kata-kata pancunglah. Kalau tadi kan bacalah, marilah. Sekarang pancunglah. Tapi tidak dalam bentuk idrib. Bukan fi'il amr, idrib. Fadrib. Bukan begitu. Tapi fadorba. Yang mana ya masdarnya? Dorba. Ofanya apa? Nanti aja di kelas nahwu baru itu. Dorbanya pengganti fi'il amr. Allah tidak mengatakan idrib, tapi maknanya idrib.
4. Al-mudhari' al-makrun Fi'il bi lamil amr. fi'il mudhari' yang bersambung dengan lam amr. Apa itu lam amr? Yaitu lam perintah. Contoh, litu'minu billahi wa rasulih. Contohnya dalam surat Al-Mujadalah yang artinya supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Yang mana fi'il mudhari'nya? Tu'minu. Tu'minu. Mana lam amarnya? Li. Jadinya litu'minu. Padahal kalau aslinya tu'minuna, engkau sedang beriman. Ketika ada litu'minu, jadinya jadi perintah. Haruslah kalian beriman. Berimanlah kalian. Gitu. Pusing? Nggak apa-apa. Nah, itu pokoknya itu modelnya. Akan lebih mudah lagi kalau pernah ikut kelas nahwu. Nah, lanjut. Waqad yustafadu talabal fi'ri min ghairi sighatil amri. Dan terkadang yang selain bentuk perintah, Yustafadu talabul fi'li. Kadang-kadang perintah itu alias permintaan melakukan sesuatu itu bisa didapati min ghairi sighatil amr. memberi faidah permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Hah? Kenapa? Ini dia yang salah nerjemah atau penerjemahnya yang enggak? Ya. Benar kok. Ulang. Waqad yustafadu talabul fi'li. Dan terkadang yang selain bentuk perintah, dia tukar. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri. Dan terkadang yang selain bentuk perintah memberi faedah permintaan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Ya, maksudnya kadang-kadang perintah itu bisa didapati maknanya, oh ini perintah nih, meskipun dari yang selain 4 tadi. Makanya kan tadi saya di awal bilang apa? 4 ini bentuk standar. Nanti ada bentuk-bentuk tambahan. Tadi saya sempat ngomong gitu kan. Ada bentuk-bentuk tambahan. Bentuk tambahan itu apa? Bukan bentuk perintah, bukan fi'il amr, bukan masdar naib fi'il amr, bukan isim fi'il amr, bukan fi'il mudhari ditambah dengan lamul amr. Bukan 4 itu. Tapi kita bisa tahu bahwa itu adalah perintah. Ya. Contohnya aja, kalau ada orang ngasih tahu sesuatu terus diancam. Ya. Seperti misalnya, belajarlah supaya lulus. Itu jelas kan perintah. Anak-anak, kalian semua harus belajar, tidak boleh bermain. Tinggalkan PS kalian karena kalian akan ujian akhir. Gitu kan? Itu apa namanya? Perintah. Tapi kalau begini, anak-anak, kita akan ujian akhir. Siapa yang tidak belajar, maka ibu bisa pastikan dia akan menyesal. Kira-kira itu bentuknya perintah lah. Bukan, tapi yang pasti tahu kan maknanya apa. Ya tidak? Anak-anak, hari ini ibu beri PR dan besok harus dikumpul. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak akan bisa naik kelas. Ibu pastikan dia akan tinggal kelas 1 tahun. Kira-kira anak-anak itu kalau ngomong gini, Bu, itu nyuruh kah ibu? Atau ibu cuma beritakan aja? Kira-kira apa gurunya ngomong? Nah, gurunya ngomong, menurutmu? Kira-kira. Nah. Jadi kadang-kadang perintah itu bisa didapati meskipun kalimatnya bukan perintah. Lanjut. Mithlu Seperti an yusofa
suatu perbuatan yang disifati bi annahu fardun, dengan hukum fardu bahwa dia fardu, au wajibun, atau wajib au mandubun, atau mandub au ta'atun, atau merupakan ketaatan au yumdaha fa'iluhu. atau pelakunya dipuji. Ya, kalau ada pelakunya dipuji, anak-anak wajib bagi kalian. Anak-anak hendaknya kalian. Anak-anak siapa yang mengerjakan ini, maka ibu akan beri nilai dia tinggi. Itu perintah semua. Atau dipuji pelakunya. Ya, siapa yang mau mengerjakan tugas ini, maka ibu pastikan dia akan naik kelas. Meskipun nilainya jelek. Itu apa? Dipuji pelakunya. Ya. Diberi ganjaran. Berarti itu apa sebenarnya? Perintah. Au yuzamma tarikuhu, Atau yang meninggalkannya dicela. ya. Siapa dari kalian ini, ya tidak masalah, silakan saja, tapi lihat aja nanti. Itu kira-kira apa? Pasti perintah itu kontengan, ya kan? Au yatarattaba ala fi'lihi thawabun. Atau mengerjakannya mendapat ganjaran. Nah, misalnya tadi ganjarannya naik kelas. Au ala tarkihi iqabun. Atau meninggalkannya mendapat adab. Siapa yang melakukan ini, maka lihat aja ya, nanti mama pukul dia. Gitu. Itu apa? Perintah. Mesti anak-anak, mama mau keluar dulu ya sama bapak. Kunci pintu ya. Ya. Jangan main keluar ya. Ya. Nanti kalau mama bapak pulang dan mama dapati ada dari kalian yang keluar rumah, maka kalian pasti akan tahu akibatnya. Oke? Gitu. Itu kira-kira apa? Kalau diringkas, kunci pintu di rumah, ada di dalam, tinggallah di dalam, jangan keluar. Gitu kan? Meskipun bahasanya bahasa ancaman. Gitu. Kalau ada kalian keluar, lihat aja ya nanti. Lanjut. Ma taqtadihi, berarti ringkasnya apa? Ulang-ulang. Ringkasnya, perintah itu bisa datang dalam berapa bentuk? Standarnya 4. Tapi ada juga bentuk tambahan. Kapan bentuk tambahan? Kalau disifati ini wajib bagi kalian. Ya, seperti ini. Mandi wa ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah baligh. Nah, gitu. Itu pemberitaan memang tidak datang dalam bentuk mandilah, tapi cuma diberitahukan ini adalah wajib. Berarti itu perintah. Nah, begitu juga kalau pelakunya dipuji, diberi pahala, sementara yang meninggalkannya dicela dan diberi hukuman. Berarti itu perintah. Habis dari suara ini baru hari keberapa ini? 7. Ma taqdarihi sighatul amri. Apa-apa yang ditunjukkan dari bentuk perintah. Gak enakin banget terjemahannya. Mana sih? Apa-apa? Oh, penerjemah. Ini pembaca ini yang mengarang sendiri. Gak ada di situ kata apa-apa. Kok? Saya sangat menghindari kata-kata apa-apa. Itu menunjukkan cara menerjemahkan yang masih belum expert gitu. Menunjukkan apa? Ma diartikan apa-apa, itu kayak kita lagi baru belajar. Ma apa-apa. Taqtadihi yang menuntutnya sighatul amri. Bentuk-bentuk perintah. Ini juga salah nih. Yang ditunjukkan dari bentuk perintah, kan gitu. Tapi apa? Konsekuensi bentuk perintah. Itu baru penerjemahan yang pro. Di situ apa? Makna yang ditunjukkan
oleh bentuk perintah, oleh konsekuensi makna bentuk amr atau bentuk perintah. Siyagul amri 'indal itlaqi, bentuk perintah secara mutlak atau umum, taqtadi wujubal ma'muri bihi, memberi konsekuensi wajibnya sesuatu yang wal diperintahkan mubadarata bi fi'lihi fauran. dan bersegera dalam melakukannya secara langsung. Jadi berapa konsekuensinya? 3. 2. 2. 3 apa aja? Kalau 3. Kalau 2 apa? Bersegera. Wajib segera. Itu konsekuensi. Kalau datang bentuk perintah, maka konsekuensi umumnya adalah sudah itu wajib, segera lagi. Kalau 3 apa? Satunya langsung. Mana di situ? Oh, bersegera secara langsung. Bersegera ya, maksudnya segera. Al-mubadarah segera. Fauran segera. Tidak menundanya. Oh, langsung di sini langsung bahasa Balikpapan berarti. Langsung aja langsung. Bukan kalau secara langsung kan maksudnya kita sendiri yang ngerjain. Tapi berapa banyak yang kita tidak diperintahin langsung kitanya. Kayak zakat kan nggak mesti kitanya. Membayar zakat tuh nggak mesti kita. Kita bisa aja kasih orang yang bayarkan. Ya tidak? Itu. Kalau puasa iya langsung. Nah berarti secara langsung di sini adalah langsung ala Balikpapan. Secara langsung ya ini orangnya sendiri. Gitu. Tapi itu tidak mesti. Nah, tapi secara umum minimal pokoknya perintah dan segera. Nanti ada beberapa pengecualian, bisa jadi belum tentu wajib, belum tentu segera. Nanti. Ini konsekuensi dasar dulu. Ya. Coba saya tanya. Kalau belajar dan pintar, itu konsekuensi umumnya adalah lulus. Betul? Tapi pertanyaan, apakah pasti lulus? Belum tentu. Pintar, ranking 1. Ternyata misalnya emosi terus penanya dicucuk ke mata temannya, buta temannya. Kira-kira itu lulus itu anak itu? Ya. Jadi nanti ada konsekuensi standar yakni lulus, tapi bisa jadi kelulusan ini dialihkan oleh sesuatu. Sebagaimana bentuk perintah itu konsekuensi standarnya adalah wajib dan segera, yang bisa jadi ada kondisi tertentu menghilangkan kewajibannya dan menghilangkan penyegeraannya. Lanjut. Aduh, suara saya lagi. Apa namanya ini? Serak-serak. Radang ya. Jadi ceritanya tuh gini, kenapa saya radang? Kan di depan kantor itu ada toko kan, punyanya adek. Terus keponakan itu buka pintu gitu. Ngapain dek? Disuruh ini babaita. Suruh apa? Suruh ambil es krim. Es krim? Datangilah, soalnya kan mereka buka toko kok berdua anak-anak kecil gitu. Kenapa? Ada orang beli. Es apa? Es ini. Maksudlah saya kayak gitu. Masya Allah menggoda gitu kan. Nah, terus tak hitung-hitung. Ini masih hari Senin. Biasanya sih kalau radang 7 hari gitu kan. Dan kayaknya puasa masih hari Sabtu. Berarti masih ada lah Senin. Jadi maksudnya masih ada spare waktu untuk radang dikit gitu kan. Nanti puasa ndak radang gitu. Ternyata saya salah hitung. Ternyata Jumat pun sudah puasa gitu. Ya udah gitu deh. Jadinya radangnya ternyata nggak berhenti. Itu namanya mucil.
Lanjut ya. Faminal adillati, Di antara dalil-dalil ala annaha taqtadil wujubah. yang menunjukkan bahwa bentuk perintah memberi konsekuensi wajib. Nah, kan konsekuensi kan? Nah, coba tadi kalau di depannya sudah ditulis apa? Konsekuensi. Nah, seharusnya dia udah meletakkannya di judul. Itu cara menerjemah. Dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Qauluhu ta'ala, Adalah firman Allah Ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Yang mana? Yang mana? Dari sisi mana ayat ini menunjukkan perintah berkonsekuensi wajib? Pertama apa? Yahdharu ditambah dengan lamul amr, falyahdhari, falyahdhar, hendaklah takut. Kalau di situ kan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Kalau diterjemahkan yang lain, dan hendaklah takut. Siapa? Orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Hendaklah takut. Falyahdhar. Itu adalah fi'il mudhari ditambah lam amr. Jadinya falyahdhar. Itu bentuknya perintah, ya tidak? Lalu ada ancaman, antusibahum fitnah, yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah, ditimpa azab pedih. Ini kalau guru ya ngomong gini. Dan hendaklah takut orang-orang yang tidak belajar untuk tinggal kelas dan membayar konsekuensi uang 1 tahun tanpa manfaat apapun. Kira-kira gurunya maksudnya apa? Wajib bagi kalian belajar, kan gitu. Karena ada fi'il mudhari tambah lamul amr ditambah dengan adanya ancaman. Ini menunjukkan, oh ini berikutnya ada nih, saya nggak tahu. Saya tanya penilainya dari mana, ternyata di bawahnya ada. Wajahud dalalati, segi pendalilannya, annallaha, bahwasannya Allah hadzaral mukhalifin, memperingatkan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Hadzaral mukhalifin, kepada orang-orang yang menyelisihi an amri Rasul perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, antusibahum fitnah, bahwa mereka akan tertimpa fitnah. Antusibahum fitnatin, fitnatun. Wahia azaghu, yaitu kesesatan. Wahia ini siapa? Fitnah. Hendaklah, sisi pendalilannya Allah mengingatkan, hei orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, nanti kalian bisa ditimpa fitnah loh. Fitnah ini apa? Bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu, bukan. Tapi fitnah di sini apa? Kesesatan. Nanti kalian bisa tersesat. Au yusibahum adzabun alim. Atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Wa tahdhiru bimithli dzalika. Yang demikian itu tidaklah terjadi. Wa tahdhiru bimithli dzalika, dan peringatan yang seperti itu. Peringatan yang seperti itu la yakunu illa ala tarki wajibin, tidaklah terjadi melainkan dengan meninggalkan kewajiban. Maksudnya peringatan kalian bisa sesat, bisa ditimpa azab, itu tidak mungkin tidak. Pasti itu bisa terjadi kalau dia meninggalkan kewajiban. Menunjukkan bahwa mengikuti sunnah Rasul itu kewajiban. Kalau bukan wajib, tidak mungkin tidak mungkin diancam. Kamu dengar gak sih tadi ibu guru bilang apa? Dia bilang, hendaklah takut orang-orang yang tidak belajar untuk dia tidak lulus dan menghabiskan uang muamaknya 1 tahun.
itu tadi tuh wajib gak sih? Ada yang nanya gitu kan? Apa kata temannya? Ancaman begitu tidak mungkin tidak, itu pasti datang kalau kita meninggalkan kewajiban. Oh berarti kita wajib belajar ya? Iyalah. Gitu kan? Saya ingatkan sekali, dan termasuk ini ya bocoran. Untuk teman-teman yang belajar ini, antum yang antum cerna bukan cuma sekedar apa yang ada pada buku. Saya kadang mencoba untuk mempermudah pembelajaran dengan memberi analogi. Maka yang antum catat juga adalah analogi saya. Supaya ketika kapan-kapan antum mengajarkan buku ini, antum bisa memahamkannya dengan mudah dengan analogi. Saya melihat sebagian orang mencoba untuk mengajarkan usul fikih tanpa kecakapan dalam membuat perbandingan-perbandingan yang bisa mempermudah. Sehingga jadilah buku ini atau usul itu jelimet sejelimet-jelimetnya karena tidak diajarkan dalam permisalan-permisalan yang mempermudah pemahaman. Maka siapapun yang belajar dari saya khususnya, hendaknya yang antum catat bukan cuma sekedar apa yang ada pada teks buku, tetapi analogi yang saya buat sebagai permisalan yang mempermudah. Nah, dan ilmu analogi ini mahal. Dia butuh kecakapan, dia butuh pengalaman. Dan itu termasuk cara seorang guru dalam mencoba memahamkan apa yang dia ajarkan. Bagi saya pribadi adalah percuma kalau saya ngajar terus orang-orang gak ada yang paham. Tapi kalau ada yang paham, ada yang enggak, sudah dengan metode pemahaman, nah itu gak apa-apa. Memang kan tingkat pemahaman, tingkat penangkapan orang itu kan beda-beda. Gak bisa disamakan. Tapi adalah rugi bila seorang guru menjelaskan sesuatu dan tidak seorang pun yang paham. Ruginya apa? Ya rugi. Dia dapat pahala oke. Tapi rugi karena tujuan pembelajaran gak tercapai. Lanjut. Fadalla ala anna amra rasul al-mutlaq. Maka ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW secara mutlak atau umum yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri, menunjukkan wajibnya perbuatan yang diperintahkan. Jadi konsekuensinya wajib segera. Kecuali kalau ada dalil. Tadi adalah dalil wajib. Sekarang dalil segera. Bagaimana itu dalil segera? Wa minal adillati, dan di antara dalil-dalil ala annahu lil fauri, yang menunjukkan bahwa bentuk perintah betul. Cuman dia nerjemahnya bahasanya boros. Sudah menunjukkan. Dalam satu kalimat bila dua kata kembar itu kan dalam sisi bahasa Indonesia itu kalimat tidak efektif. Masih ingat gak? Bab kalimat tidak efektif. Apa itu? Bila satu sentence dimulai dari huruf kapital di depan, berakhir pada titik, ada kata-kata yang kembar berulang. Berdonasi ya untuk pendidikan anak, untuk yang berguna untuk nusa dan bangsa. Gitu kan? Teman-teman, jangan lupa ya berdonasi di yayasan kami, Yayasan Mufid, untuk donasi pendidikan, untuk pembangunan demi anak-anak yang berguna untuk nusa dan bangsa. Nah, berapa banyak untuknya itu? Ya. Sama kayak Ustadz menjelaskan pakai iya. Setiap sentence mesti ada iyanya. Ya. Dan kita kan begini ya. Ya. Dengan begitu kita akan begini ya. Ya-nya itu adalah imbuhan-imbuhan tidak efektif. Nah, di situ menunjukkannya dua kali, makanya bingung tadi.
Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bentuk perintah menunjukkan untuk segera dilakukan secara langsung. Coba yang enak itu gini. Dan di antara dalil bahwa bentuk perintah menunjukkan. Menunjukkan pertama buang aja kalau sudah ada bahwa. Itu dah dalil bahwa. Selesai tak? Tapi karena memang diartiin semua, di sini ada ala annahu gitu kan. Sudah ala annahu diterjemahin semua. Di antara dalil bahwa perintah itu menunjukkan segera dengan tanda kutip dan tidak usah pakai langsung karena bisa jadi tidak langsung. Adalah firman Allah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah. Istabiqu itu apa? Perintah. Dan isinya lagi berlomba-lomba. Sudah datang dalam bentuk perintah, konteksnya istabiqu, saling berlomba-lomba. Namanya lomba-lomba pasti cepet-cepetan kan gitu. Wal ma'muratu asy-syar'iyyatu khairun. Dan semua yang diperintahkan secara syar'i merupakan kebaikan. Jelas ya. Wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarati. Dan perintah untuk berlomba-lomba dalam mengerjakannya merupakan dalil wajibnya bersegera. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena, tapi wali anna, wa di sini bukan wali anna, itu terjemahnya paling enak, dalil lainnya. Wa dan wa ini apa? Ataf ke pengikut ke sebelumnya kan adalah dalil. Berarti cara menerjemahkannya adalah dalil yang lainnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi. Bahwa Nabi SAW membenci ketika para sahabat menunda-nunda apa yang diperintahkan kepada mereka. Minan nahri wal halqi. Dari menyembelih dan mencukur rambut. Itu betul-betul dari ya? Iya. Ini penerjemahnya masih boros. Ya, padahal di antara dalil yang lain adalah Nabi SAW membenci ketika para sahabat menunda-nunda menyembelih dan mencukur rambut yang diperintahkan gitu. Kata apa dari itu ya, saya bilang apa-apa, ma itu masih diterjemahkan apa-apa, itu penerjemahan yang boros. Yaumal Hudaybiyati, pada hari perjanjian Hudaybiyah. Ya. Pada hari perjanjian Hudaybiyah kan mereka harus batal, nggak boleh mengerjakan manasik. Akhirnya mereka pulang dan mau tidak mau harus tahallul, cukur rambut, dan harus nyembelih karena batal. Ya. Tapi para sahabat itu shock gitu. Shocknya kenapa? Aduh, kita ini udah senang banget pengen pergi ke Mekah, udah mau pengen manasik, ternyata nggak boleh, suruh pulang lagi. Baru isi perjanjiannya itu kayaknya merugikan kita banget gitu. Jadi mereka tuh shock. Saking shocknya tuh mereka merenung gitu, sedih gitu. Gimana sih antum kalau kira-kira antum mau pergi umroh, baru nyampe bandara ternyata antum nggak boleh pergi? Shock nggak? Kayak yang kemarin sudah mau berangkat, sekalinya baru sampai di bandara ditutup Arab Saudi. Shock deh itu. Nah, kayak gitulah kira-kira para sahabat ketika perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi bingung kan, nyuruh mereka, ayo kita nyembelih, ayo cukur rambut. Tapi semuanya pada menunda-nunda. Nabi benci sama perbuatan sahabat ini. Ya. Sampai akhirnya beliau masuk ke rumah, lalu istrinya Ummu Salamah bilang, kenapa? Nggak tahu itu mereka. Kayaknya mereka nggak bisa menerima. Gini aja, suamiku, engkau keluar, cukur rambut. Nggak usah ngomong apa-apa, masuk lagi. Kan mereka tuh para sahabat kalau dicontohin sesuatu kan cepet. Akhirnya keluarlah Nabi, cukur rambut, nyembelih, terus beliau
tinggalin tanpa ngomong apa-apa. Maka para sahabat pun melihat Nabi langsung ikut mengerjakan yang Nabi contohkan. Tapi mereka nyukur rambut tetap dalam keadaan merenung, tertegun, sedih, sehingga sampai-sampai pisau-pisau itu mereka kalau ibaratnya bisa mereka saling berbunuhan dengan pencukuran rambut itu. Bisa bukan begini, tapi gini atau begini. Bisa saling berbunuhan karena proses pencukuran. Hatta dakhala ala Ummi Salamah Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Maka beliau menceritakan kepadanya apa yang beliau dapatkan dari sikap para sahabat yang menunda-nunda perintahnya. Apa yang beliau dapatkan dari sikap para sahabat. Karena menerjemahkannya minnya pun diterjemahin. Maka beliau menceritakan kepada Ummu Salamah tentang perbuatan para sahabat yang menunda perintah. Apa-apa yang beliau dapatkan dari. Itulah Indonesia, Arab di Indonesia ini. Qadarullah. Fadzakara laha ma laqiya minan nas wa li anna al-mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'u. Dan karena bersegera dalam melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan adalah lebih hati-hati dan lebih membebaskan dari tanggungan. Wa ta'khiru laha dan menunda lahu dan menunda-nunda melakukan perbuatan yang diperintahkan afatun merupakan cacat wa yaqtadi tarakumal wajibati dan memberi konsekuensi bertumpuknya kewajiban-kewajiban hatta ya'jiza anha sehingga seseorang menjadi tidak sanggup mengerjakannya. Nabi tidak suka, maunya Nabi cepat-cepat, karena kalau lambat-lambat nanti akan bikin jadi tugas itu bertumpuk-tumpuk gitu. Sampai-sampai bisa jadi malah tidak bisa sama sekali. Kita kan gitu kan, disuruh bersegera ini, bersegera itu. Kenapa? Kalau tidak segera nanti malah bertumpuk-tumpuk pekerjaan. Kalau nanti-nanti, analogi apa? Cuci piring. Coba segera cuci piring. Antum minum, cuma minum air putih, itu kan enak, tidak usah lagi ditaruh di wastafel. Kenapa? Tidak perlu pakai sabun, karena kan cuma minum air putih. Minum teh, kopi kan nggak ada minyaknya, tidak perlu sabun. Supaya tidak bertumpuk-tumpuk, langsung set, nyalain keran langsung set, taruh, nggak ada kotoran. Tapi coba nanti aja, lama-lama bertumpuk. Gitu. Analogi apa? Cuci piring. Saya kalau minum gitu di rumah, kalau cuma minum teh, minum kopi, nggak ada minyaknya, lagi minum apa yang ada minyaknya? Sarapan itu boy, sarapan minum susu, minum teh, ya, itu habis minum langsung ke wastafel, langsung cuci tanpa sabun. Kenapa? Ya kan tidak ditunda-tunda, langsung. Gitu. Jadi pekerjaan juga tidak numpuk. Sudah berapa? 648. Kalau saya teruskan masih panjang dan babnya nggak ngenakin. Ya udah nggak apa-apa deh. Soalnya lumayan tuh 10 menit. Cuman suara ini lah. Ya, paksa aja. Coba teman-teman. Ada berapa tadi? Perintah itu apa? Ulang-ulang dari awal. Perintah itu apa? Apa tadi perintah? Permintaan untuk melakukan sesuatu. Terus datangnya dari mana? Dari yang lebih tinggi. Nah, ada berapa bentuk perintah? Bentuk standarnya 4. Ada bentuk tidak standar. Seperti apa? Bila dihukumi wajib, bila diajak ya dalam bentuk motivasi,
Ya. Kalau dikerjakan pelakunya diapain? Dipuji, diberi apa? Pahala. Termasuk perintah bila kalau kita meninggalkannya diapakan? Dicela dan diberi hukuman. Nah, berapa konsekuensinya sebuah perintah? Konsekuensi standarnya 2. Apa itu? Wajib, segera. Nah sekarang adalah bisa jadi perintah itu ternyata nggak wajib, nggak segera. Ini yang saya bilang tadi, ada konsekuensi standar. Saya tadi memberi analoginya apa? Analogi apa yang wajib, segera. Tapi bisa jadi tidak wajib, tidak segera. Saya tadi analoginya apa? Belajar. Konsekuensinya apa? Lulus. Terus dapat ilmu, biaya sekolahnya tidak sia-sia. Tapi apakah pasti lulus? Belum tentu lulus. Bisa jadi ada satu kondisi anak pintar malah tidak lulus. Seperti apa tadi? Mencucuk mata temannya. Ini contoh-contoh kondisi-kondisi yang keluar darinya kewajiban dan penyegeraan. Dibaca, waqad yakhrujul amru 'anil wujubi wal fawriyati, dan terkadang perintah keluar dari hukum wajib dan bersegera li dalilin, dengan adanya dalil yaqtadi dzalika, yang menunjukkan demikian. Fayakhruju 'anil wujubi, maka perintah keluar dari hukum wajib ila ma'anin minha, kepada beberapa makna hukum. Minhanya? Diantaranya? Itu minha itu diantaranya. Awalan an-nadbu. Yang pertama mandub atau disukai. Nadab, anjuran. Ya, sebatas anjuran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ashidu idza tabaya'tum, dan letakkanlah saksi jika kalian berjual beli. Ashidu, persaksikanlah. Ini fi'il amr, ya kan? Tapi apakah fi'il amr ini wajib? Sehingga kalau kita bertransaksi jual beli harus pakai saksi? Antum ke Indomaret sampai di kasir, antum lihat customer di belakang, Bu, saksikan ya. Coba kalau customer cuma satu gimana? Siapa yang mau jadi saksi? Keluar dia, toko sebelah, Mas, minta tolong Mas. Ya Bu, tolong jadi saksi transaksi jual beli. Gitu. Buat apa Bu? Anu Mas, wa ashidu idza tabaya'tum. Datangkan saksi bila kalian jual beli. Dan menurut usul fikih Mas, al-amru yaqtadil wujub Mas. Bahwa fi'il amr berkonsekuensi kewajiban Mas. Ayo Mas. Betul kan begitu? Mari dibaca. Fal amru bil ishhadi ala tabayyi perintah untuk mendatangkan saksi atas jual beli hukumnya adalah mandub. Hanya sebatas anjuran. Hukumnya sebatas anjuran. Nggak usah disebut mandub. Ya kecuali kalau di depannya teman-teman si pembacanya masih ingat, kan ada yang ahkam taklifiyah masih ingat? Wajib, sunnah. Nah sunnah itu nama bahasa lainnya apa? Mandub. Kecuali mereka ingat. Ya boleh dicerminkan mandub. Nanti kalau ketika antum mengajar, antum ngomong gini, masih ingat mandub? Ya. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang 5 hari lalu, baru 5 hari lalu. Yang mana ya? Sebatas anjuran. Bidalili dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farsan,
membeli kuda min a'rabi dari seorang Arab walam yushhid. dan beliau tidak mendatangkan saksi. Jelas sudah. Karena suara saya suara capek, suara radang, maka kalau sudah jelas saya tidak usah ulang lagi ya. Atsani, yang kedua, al-ibahatu, mubah atau boleh. bisa jadi perintah datang bentuk perintah tapi konsekuensinya bukan wajib, melainkan cuma boleh, pilihan, mubah. Orangnya boleh milih, mau silakan, tidak apa-apa. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalika, dan kebanyakan yang terjadi adalah yang terjadi seperti ini ya. Kebanyakan perintah itu berkonsekuensi mubah idza jika warada ba'dal hazri perintah tersebut datang setelah adanya larangan. au ya, bila perintahnya datang setelah larangan itu biasanya mubah. Au jawaban lima yutawahhamu annahu mahzur, atau sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka terlarang. Ini enggak sih? Misalnya ada apa? Ada nas yang orang bisa jadi ambigu. Ini sebenarnya larang atau enggak ya? Gitu. Bila datang jawabannya, biasanya konsekuensinya adalah boleh dan bukan konsekuensi wajib. Mithaluhu ba'dal hadhari, contoh setelah adanya larangan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza halaltum fastadu, jika engkau telah bertahalul maka berburulah. berburulah. Istadu, berbululah. Ini fi'il amr nih. Berarti standarnya apa? Wajib, ya kan? Terus setelah tahallul orang-orang, ayo semuanya ambil tombak-tombak kalian. Emang kita dari Indonesia bawa tombak, Pak Ustadz? Ya, Ustadznya nih, pembimbing haji. Loh bapak-bapak nggak dikasih tahu dari Indonesia suruh bawa senapan? Enggak Pak, buat apa? Buat berburu. Kok berburu Pak? Iya, berdasarkan dalil. Jika engkau bertahalul maka berburulah. Dan fi'il amr menunjukkan wajib. Bapak-bapak ini nggak ada yang bawa senapan gimana? Kayak apa itu? Itu orang belajar usul fikih tapi keblenger, apa namanya? Itu orang baca ayat lalu dipahami dengan pemahaman sendiri tanpa mengerti usulnya. Gitu. Fal amru bil istiyadi lil ibahati, karena perintah untuk berburu tersebut hukumnya mubah, liququ'ihi ba'dal hadri, karena ia muncul setelah adanya larangan. Al-mustafadi al-mustafadi min qawlihi ta'ala, yang ditunjukkan dari firman Allah, yang ditunjukkan oleh firman Allah tentang tidak wajibnya ya, tentang tidak wajib. Ghairu muhillis saidi wa antum hurum, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan berihram. Nah, wa mithaluhu jawaban lima yutawahhamu bihi annahu mahdzurun, dan contoh sebagai jawaban terhadap sesuatu yang disangka terlarang, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, lakukanlah tidak mengapa. lakukanlah tidak mengapa. Tapi ini bukan menyuruh. Nabi cuman silakan, tidak apa-apa. Fi jawabi ma sa'aluhu fi hajjatil wada', sebagai jawaban atas orang yang bertanya kepada beliau pada haji wada', an taqdimi if'alil haji allati tuf'alu yaumal 'aidi ba'duha 'ala ba'd, tentang mendahulukan amalan-amalan haji yang satu terhadap yang lainnya yang dikerjakan pada hari Id. Ya, orang bingung, boleh nggak sih gundul dulu baru nyembelih,
Apa harus nyembelih dulu kah baru gundul? Gitu. Dalam hari ke-10 Zulhijjah. Maka Nabi mengatakan, lakukanlah. Tidak mengapa. Nah, maka Nabi bukan menyuruh untuk gundullah baru nyembelih. Tapi Nabi cuma bolehkan, silakan maksudnya. Lakukanlah di sini maksudnya silakan. Mau gundul dulu silakan, nyembelih dulu silakan. Capek sudah ya dan sudah jam 7. Berarti sampai di sini dulu. Dan tidak usah tanya jawab dulu karena suara saya sudah capek. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.